Kota Modagu hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan mengambil alih barisan. Barisan disiapkan. Siap, Pak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, Pak. Tegak, Pak. Laporan kepada pembina upacara. Lapor. Apel korupsi siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Penghormatan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 34 Indonesia tanah air tanah tumpah Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh peserta upacara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak prabangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihabiskan sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat berbangsa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panja Prasetya Korpri diikuti seluruh peserta Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembina upacara barisan di Batu. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para seksi penyelenggara, Bapak penyuluh, Bapak penghulu, Ibu pengawas PAI dan pengawas madrasah, teman-teman ASN, para kantor sangat cintai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin dan perkenannya, alhamdulillah kita pada hari ini di minggu ke-3 pada bulan Juni masih bisa hadir di kantor Kementerian Agama Kota Baru dalam rangka melaksanakan tugas, dan hari ini kita melaksanakan apel Korpri jajaran kantor Kementerian Agama Kota Baru. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat maghfirah dan cucuran ke arwah beliau, keluarganya, sahabat, dan insya Allah percikan rahmatnya sampai pada kita umat pengikutnya. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, BPD dalam 1 minggu kemarin melaksanakan tugas dinas luar terkait dengan pelaksanaan STQH yang dilaksanakan di Minahasa Selatan, dan alhamdulillah untuk Kota Baru kembali meraih juara umum pada pelaksanaan STQH se-Sulawesi Utara. Kemudian yang berikut, Bapak Jamaluddin Lamanto melaksanakan tugas mengantar jamaah haji Kota Baru khususnya se-Sulawesi Utara di embarkasi Balikpapan. Terinformasi beliau sudah berada di Kota Baru, tetapi
mungkin masih dalam pemulihan capek karena memang tugas beliau luar biasa memantau atau menangani proses administrasi dalam kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan selama 1 minggu ini adalah yang pertama, kami melaksanakan program seksi pendidikan Islam maupun program madrasah, yaitu terkait dengan pelaksanaan penginputan EDM pada ERKAM. Yang kami undang itu adalah kepala-kepala madrasah baik negeri maupun swasta, yang pelaksanaannya itu di bulan Juli. Kemudian rapat itu terkait juga dengan informasi dari kepegawaian untuk pemberlakuan pusaka dalam rangka absensi di madrasah, yaitu disuruh pilih apa madrasah itu masih melakukan 6 hari kerja atau 5 hari kerja. Dan alhamdulillah untuk jajaran madrasah yang ada di Kota Pekanbaru Baru, sesuai dengan permohonan dari madrasah, mereka melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar 5 hari kerja. Kenapa? Karena di Kota Pekanbaru Baru di sekolah umum itu tidak ada lagi hari Sabtu dalam proses belajar mengajar, sehingga sangat pengaruh sekali. Ini laporan juga kepada pengawas, sangat pengaruh sekali di jajaran madrasah untuk hari Sabtu. Hari Sabtu kadang anak-anak itu sekurang sedikit yang datang di sekolah, sehingga sangat tepat ketika lingkungan Kementerian Agama atau madrasah yang di bawah naungan Kementerian Agama itu lebih memilih mengikuti pemerintah daerah atau melaksanakan 5 hari kerja. Terkait juga dengan rapat kami kemarin, yaitu penentuan penerimaan laporan hasil belajar di sesuai juknis itu yang menggunakan 5 hari kerja itu pembagian raportnya itu tanggal 23 Juni dan 6 hari kerja itu pelaksanaannya pembagian raport itu tanggal 24 Juni. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak di madrasah ya kelas 1 sampai dengan kelas 6 tingkat TI, kelas 1 sampai 2 kelas tingkat MTS dan MA, pelaksanaan pembagian raport itu tanggal 24. Kemudian yang berikut, di KSM dan para peserta didik KSM utusan dari Satuan Pendidikan yang insya Allah akan berlomba pada awal Juli sekitar tanggal 5 sampai dengan tanggal 8. Nah, jadi tujuan kami dalam rangka mengundang peserta didik dan guru pembimbing adalah memberikan penguatan motivasi, trik-trik yang harus kita hadapi sehingga pada event nanti untuk lomba di tingkat provinsi, insya Allah Kota Pekanbaru insya Allah bisa mewakili Sulawesi Utara untuk mengikuti ke tingkat nasional. Terutama kami melihat juknis itu adalah pemahaman peserta didik itu di dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau ini tidak kami sosialisasikan, maka bisa jadi anak-anak itu terkecoh dengan cara menjawab. Nah, Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan itu kalau di KSM itu soalnya itu ada yang PG, kemudian ada yang esai. Di PG itu kalau dia menjawab benar itu nilainya 4. Kalau dia menjawab salah itu -1. Sehingga ini perlu kami tanamkan ke peserta KSM, jangan sampai karena mereka takut tidak menjawab dipaksa harus jawab. Itu di optionnya PG. Kemudian untuk esai itu tidak ada masalah, dijawab benar 5, kemudian tidak menjawab tidak tetap hasilnya 0. Ini yang perlu kami sampaikan dan tanamkan ke peserta didik sehingga insya Allah mereka akan menghadapi soal bisa menjawab dengan maksimal. Terkait juga dengan Bapak dan Ibu guru yang sempat kami undang kemarin itu, bagaimana mereka membimbing, kiat-kiat mereka membimbing anak-anak sehingga materi bimbingan yang mereka berikan insya Allah akan lebih maksimal.
Kemudian untuk hari ini kegiatan kepala kantor, insya Allah kepala kantor akan hadir bersama-sama dengan kami, yaitu terkait dengan pelaksanaan MGMP yang ada di Home Free Kelurahan Bogolain, itu pelaksanaan MGMP tingkat Madrasah Aliyah Negeri Kota Mobagu, dan penamatan anak-anak RA Asa'ada yang terundang itu termasuk kepala madrasahnya, Kepala Madrasah MI Asa'ada Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat siap hadir sebentar. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi ucapan selamat kami. Tanpa Bapak dan Ibu, bantuan Bapak dan Ibu selama 1 minggu dititipkan Kepala Kantor kepada kami untuk menjalankan roda pelaksanaan administrasi di Kantor Kementerian Agama tidak berjalan sesuai yang kami harapkan. Alhamdulillah aman dan tegak. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tekad menuju ke depan, berjuang bahu membahu, membina kepada Islam. Negara yang jaya, membina bangsa besar sejahtera, memakai harta dan daya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dipadukan oleh anugerah negara, kita maju terus di bawah panji Korpi, kita mengabdi tanpa henti. Dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Korpi maju terus. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, saya akan membawakan secara Katolik. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena hari yang baru ini, karena kehidupan dan kesehatan berharga ini. Kami bersyukur pula karena di pagi yang indah ini kami boleh mengikuti bersama apel Korpri Kantor Kementerian Agama Kota Mobagu. Semoga kami dibaharui lagi dalam semangat bersama membangun bangsa yang besar menjadi semakin maju dan sejahtera. Semoga kami diteguhkan lagi dalam semangat melayani sepenuh hati, menjadi terdepan dalam memberikan teladan penuh pengabdian. Maka sehatkanlah dan kuatkanlah kami selalu, karena tanpa rahmat-Mu kami tak bisa berbuat apa-apa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara,